Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kio Hafid. Saya adalah mahasiswa KKN PPM UGM periode 4, unit YO 298 Sinduadi tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai sistem informasi COVID-19 di DIY, di mana sistem informasi COVID-19 di DIY tersebut adalah hasil dari program kerja saya yang pertama selama KKN di Desa Sinduadi ini. Baik, langsung saja. Berikut adalah tampilan awal dari sistem informasi tersebut. Pada bagian pojok kiri atas terdapat tulisan Sinduadi tanggap COVID-19, di mana sistem informasi ini saya buat untuk Desa Sinduadi. Lalu di bagian kanan terdapat menu jelajahi dan info. Dan di sini di bagian tengah ini terdapat logo KKN PPM UGM di Sinduadi dan terdapat judul webnya, yaitu Sistem Informasi COVID-19 di DIY. Langsung menuju ke bagian jelajahi. Mari kita coba. Kita klik jelajahi, maka akan mengarahkan pada halaman berikut. Nah, di bagian jelajahi ini merupakan bagian utama dari web yang saya buat ini, di mana terdapat 4 bagian atau 4 informasi utama, yaitu ada website COVID-19 milik pemerintah daerah DIY, lalu ada webgis zona rawan COVID-19, ada navigasi, dan juga daftar rujukan rumah sakit COVID-19. Mari kita coba satu persatu. Yang pertama adalah website COVID-19 Pemda DIY. Nah, akan muncul tampilan berikut, website COVID-19 Pemda DIY. Pada bagian ini merupakan bagian yang menampilkan website resmi milik pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang berisi tentang informasi COVID-19 di DIY. Terdapat beberapa informasi dalam website ini, yaitu hotline layanan informasi COVID-19 di DIY, pengertian COVID-19 dan cara penularannya, protokol kesehatan, penanganan COVID-19, dan data terkini terkait COVID-19 di DIY. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan screening mandiri mengenai kondisi tubuh sebagai salah satu bentuk identifikasi pertama apakah tubuh seseorang terinfeksi virus COVID-19 ataukah tidak. Nah, mari kita coba dengan cara klik tombol masuk. Nah, akan muncul website COVID-19 DIY milik pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, pada bagian ini terdapat hotline layanan informasi mengenai COVID-19 yang disediakan oleh pemerintah daerah Yogyakarta. Dan bagian ini terdapat laporan harian COVID-19 update tanggal 31 Januari tahun 2021. Nah, jadi pengguna dapat mengetahui berapa sih total suspek COVID-19 itu. Oh, ternyata ada 32.021 orang. Dan ada 643 orang dalam pemantauan. Yang terkonfirmasi COVID-19 ada 21.825 orang. Dan sebagainya. Lalu di bagian bawah juga terdapat terdapat informasi mengenai COVID-19, seperti apa itu COVID-19, lalu bagaimana cara penularannya, dan juga disertai dengan protokol kesehatan penanganan COVID. Nah, di sini sudah sangat lengkap sekali mengenai protokol kesehatan yang diinformasikan oleh Pemda DIY. Nah, di sini juga terdapat informasi hal-hal yang harus dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Dan juga terdapat bagian untuk pantau perkembangan COVID-19 di DIY. Nah, langsung menuju ke bagian data. Menu data, kita klik saja. Sedang loading. Nah, bagian ini adalah bagian yang memberikan informasi mengenai data terkini COVID-19 di DIY. Ada total konfirmasinya sekian, dirawat sekian, meninggal sekian, dan sembuh sekian, lalu total suspeknya sekian. Dan juga dilengkapi dengan sebaran pasien COVID terkonfirmasi per kecamatannya. Nah, di sini kita bisa melihat statistiknya per kecamatan, di mana kecamatan yang penduduknya paling tinggi
terkonfirmasi terkena kasus COVID-19. Berikut, dan di sini adalah peta persebarannya. Ada peta terkonfirmasi meninggal, ada yang terkonfirmasi sembuh, ada yang terkonfirmasi dirawat. Nah, selain itu kita juga dapat melihat mengenai info kamar RS. Kita coba saja satu persatu cari data. Kita mencoba perawatan misalkan kelas 1 di provinsi DIY di kota atau kabupaten Sleman. Nah, kita cari saja dengan klik cari. Nah, di sini sudah terdapat informasi lengkap mengenai kapasitas, dan masih beberapa, ada yang kosongnya berapa, terus ada yang menunggu. Di sini juga dapat detail informasinya. Kita coba saja. Nah, detailnya berupa Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, RSUD Sleman. Alamatnya di sini dengan nomor telepon di sini. Lalu kita kembali saja. Untuk selebihnya bisa dicek sendiri. Nah, selain itu kita juga dapat melakukan screening mandiri melalui website ini. Jadi website ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi kita untuk langkah pertama atau penanggulangan pertama atau identifikasi pertama apakah tubuh kita itu sehat atau tidak, terinfeksi virus atau tidak, nah kita bisa melakukan screening mandiri melalui website yang disediakan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, berikut adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya akan mencontohkan bagaimana cara mengisinya. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama adalah apakah Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 atau berada satu ruangan yang sama atau kontak dalam 1 meter dalam 14 hari terakhir? Tidak. Apakah Anda pernah berkunjung atau tinggal ke negara atau daerah endemis COVID-19 dalam 14 hari terakhir? Tidak. Apakah Anda mengalami demam selama 14 hari terakhir? Tidak. Apakah Anda mengalami batuk? Ya. Apakah Anda mengalami pilek selama 14 hari terakhir? Pada 14 hari terakhir? Ya. Apakah Anda mengalami sesak nafas? Tidak. Apakah Anda mengalami diare? Tidak. Nah, untuk melihat hasil screeningnya, kita bisa menekan atau mengklik tombol Lihat Hasil Screening. Nah, nanti akan muncul hasil screeningnya dengan keterangan Anda dalam kondisi kurang fit. Silahkan lakukan pengobatan mandiri, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan menjalankan pola hidup sehat. Jika dalam 3 hari sakit berlanjut atau memberat, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Seperti itu. Lalu berikutnya kita akan mencoba bagian yang selanjutnya. Yang tadi adalah bagian website COVID-19 Pemda DIY. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana penampakan atau penampilan WebGIS zona rawan COVID-19. Kita klik saja. Nah, di sini terdapat keterangan nih. Keterangannya menunjukkan bahwa bagian ini menampilkan WebGIS Sistem Informasi Zona Rawan COVID-19. Terdapat 4 macam data yang disajikan pada WebGIS ini, yaitu data radius titik rawan COVID-19, zona rawan COVID-19, fasilitas kesehatan yang terdiri dari puskesmas, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan rumah sakit rujukan COVID-19, dan juga batas wilayah desa di DIY. Nah, data-data tersebut divisualisasikan dalam bentuk peta. Zona rawan COVID-19 yang disajikan tersebut didasari oleh titik-titik lokasi yang dianggap memiliki tingkat kerentanan penularan COVID-19 yang paling tinggi. Terdapat 6 lokasi yang berpotensi tinggi terhadap penularan COVID-19. Hal tersebut diungkapkan oleh
juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, yaitu Bapak Ahmad Yuryanto, berdasarkan kajian dari para ahli. Titik tersebut diantaranya adalah perkantoran, sekolah, tempat makan, pasar atau pusat perbelanjaan, transportasi umum, tempat pertemuan, dan tempat ibadah. Melalui WebGIS ini, pengguna dapat mengetahui lokasi terkini pengguna sehingga dapat memantau apakah posisi pengguna berada di lokasi yang rawan atau tidak. Nah, titik-titik fasilitas kesehatan yang disajikan disertai dengan hotline atau kontak yang dapat dihubungi, sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan pendaftaran ataupun panggilan darurat. Mari kita coba saja bagaimanakah penampilannya. Kita langsung klik masuk. Mari kita tunggu. Nah, berikut adalah tampilannya. Di sini terdapat judul WebGIS-nya, yaitu Peta Zona Rawan COVID-19 di DIY. Berikut adalah penampilannya, dan di sini adalah sumbernya, yaitu peta RBI skala 1:25.000. Dan di bagian ini adalah legendanya. Legenda itu adalah keterangan dari apa yang ditampilkan dari peta tersebut. Nah, di sini terdapat puskesmas dengan simbol warna hijau dilingkari warna merah. Ada rumah sakit khusus, rumah sakit umum rujukan COVID, ada juga radius titik rawan COVID-19, tingkat kerawanan COVID-19, dan juga wilayah administrasi desa di DIY. Nah, di bagian atas ini ada base map, di mana pengguna dapat berganti-ganti base map sesuai dengan keinginannya. Untuk tampilan yang pertama adalah base map dari OpenStreetMap. Tampilannya adalah seperti ini. Lalu ketika kita ingin mengubah ke WorldStreetMap, tinggal klik saja bagian WorldStreetMap. Nanti base map-nya akan berubah. Nah, seperti ini. Lalu World Imagery, seperti ini. Mapbox, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari zona rawan COVID-19, di mana zona yang berwarna paling merah itu menunjukkan bahwa tingkat kerawanan COVID-19 di situ sangat tinggi. Dan di sini juga sudah didapat keterangan di setiap warnanya itu menjelaskan tentang apa. Selain itu, selain melihat dari legenda, pengguna juga dapat mengklik di bagian warnanya untuk mengetahui warna ini tuh artinya apa. Seperti itu. Misalkan saya ingin mengklik warna kuning di sini. Nah, nanti akan muncul keterangan di sini itu adalah zona yang memiliki tingkat kerawanan COVID yang sedang, kerawanannya sedang. Lalu untuk yang oranye ini, kerawanannya tinggi. Lalu yang di sini, kerawanannya sangat tinggi. Lalu untuk yang hijau, ini kerawanannya sangat rendah. Nah, di sini selain menampilkan zona kerawanan COVID-19 di DIY, di sini saya juga menambahkan informasi mengenai lokasi-lokasi fasilitas kesehatan, yaitu puskesmas, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan rumah sakit rujukan COVID-19. Nah, setiap rumah sakit ini memiliki simbol masing-masing. Untuk keterangannya dapat dilihat pada bagian legenda di sini. Misalkan saya ingin melihat ini rumah sakit apa, tinggal diklik saja. Nah, terdapat keterangan di sini itu adalah rumah sakit umum rujukan COVID-19, namanya RSJIH. Alamatnya di sini, lalu nomor teleponnya di sini, emailnya help@halodoc.com. Jadi di sini saya sudah tambahkan mengenai hotline sehingga pengguna dapat dengan mudah jika ingin menghubungi pihak rumah sakit. Sini sudah lengkap. Nah, di sini ada rumah sakit umum, yaitu RSU Queen Latifah. Sudah ada alamat, telepon, email, dan fax emailnya juga. Nah, di sini adalah RSUD Nyi Ageng Serang, yang merupakan rumah sakit umum rujukan COVID-19. Sudah terdapat alamat, telepon, email, dan juga fax emailnya juga. Nah, di bagian sini kita dapat melakukan zoom in dan zoom out untuk memperbesar tampilannya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui lokasi kita itu berada di zona mana sih.
Nah, itu dengan cara menggunakan fitur geolocation yang berada di pojok pojok kiri atas. Nah, di sini terdapat tulisan temukan lokasi Anda. Nah, ketika kita mengklik tombol ini, nanti akan muncul lokasi kita itu sedang berada di mana. Nah, karena tampilannya ketutupan, jadi kita bisa menguncheck atau menghilangkan tanda centang tingkat kerawanan COVID-19 untuk melihat dengan jelas. Kita ganti saja base map-nya menjadi OpenStreetMap. Nah, posisi saya itu di sini. Nah, di sini itu zona apa sih? Nah, kita aktifkan lagi tingkat kerawanan COVID-nya. Oh, berarti saya ada di zona yang warnanya oranye. Ini artinya apa sih kalau warna oranye? Nah, kita tinggal klik aja warnanya. Oh, kerawanannya tinggi, berarti saya berada di zona yang memiliki tingkat kerawanan penularan COVID-19 yang tinggi. Seperti itu. Nah, melalui WebGIS ini, saya rasa akan sangat-sangat bermanfaat untuk memantau posisi Anda dimanapun berada. Apakah Anda berada di zona yang memiliki tingkat kerawanan COVID-19 yang sangat rendah, sedang, tinggi, ataupun sangat tinggi. Anda bisa ketahui melalui WebGIS ini, dan Anda bisa memantau dan selalu berwaspada dimanapun Anda berada. Dan ketika Anda ingin mengunjungi ke rumah sakit atau menghubungi ke rumah sakit umum atau rumah sakit khusus, puskesmas atau rumah sakit umum rujukan COVID-19, di sini juga sudah dilengkapi dengan alamat, nomor telepon, email, dan juga faksimil. Kembali, lalu di bagian ini adalah bagian navigasi. Nah, bagian navigasi ini adalah bagian yang menampilkan peta zona rawan COVID-19 dan rumah sakit rujukan COVID-19 di DIY yang terintegrasi secara langsung dengan Google Maps. Hal tersebut akan memudahkan pengguna untuk memantau posisinya dan melakukan navigasi dengan mudah, mengingat bahwa Google Maps adalah salah satu perangkat yang paling sering digunakan ketika berpergian untuk bernavigasi. Oleh karena itu, peta zona rawan COVID-19 dan rumah sakit rujukan COVID-19 diintegrasikan dengan Google Maps. Mari kita masuk. Nah, ini adalah tampilan dari peta zona rawan COVID yang ada di Google Maps. Jadi ketika Anda membuka Google Maps, nanti sudah terdapat ini, informasi-informasi ini. Alangkah baiknya saya demokan menggunakan HP karena untuk bernavigasi tidak mungkin Anda menggunakan laptop untuk bernavigasi ketika ingin mengunjungi suatu lokasi. Sebentar, saya persiapkan dulu screen mirror-nya. Nah, saya akan demokan menggunakan HP. Saya akan buka dulu linknya. Saya buka di Google Chrome. Nah, berikut adalah tampilan sistem informasi COVID-19 di DIY kalau dibuka lewat HP. Nah, kita coba yang navigasi ya tadi. Nah, kita klik yang bagian navigasi, lalu muncul keterangan berikut, lalu kita masuk saja. Nah, berikut adalah tampilannya. Jadi, di sini terdapat peta zona rawan COVID-19 dan juga rumah sakit rujukan COVID-19. Nah, di bagian pojok sini, kita dapat melihat keterangannya. Nah, di sini ada keterangan dibuat oleh siapa, dan juga sudah
dilihat sebanyak 404 kali. Nah, berarti ini sudah dilihat oleh banyak orang, dan di sini juga dapat keterangan mengenai warna-warna yang terdapat pada peta tersebut, mengenai tingkat penularan COVID-nya, dan di sini juga terdapat daftar rujukan rumah sakit COVID-19. Nah, sama seperti pada bagian sebelumnya, ketika kita mengklik bagian warna, nanti akan menunjukkan keterangan warna itu artinya apa. Kita klik saja warna hijau. Nah, di sini terdapat keterangan rendah. Deskripsinya adalah zona ini merupakan zona yang memiliki tingkat kerentanan penularan COVID-19 yang rendah. Seperti itu. Lalu kita coba lagi, kita klik bagian di sini, bagian tengah sini yang berwarna merah. Nah, ini sangat tinggi. Zona ini merupakan zona yang memiliki tingkat kerentanan penularan COVID-19 yang sangat tinggi. Seperti itu. Dan ketika kita mengklik tanda plus berwarna merah ini adalah simbol dari rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di DIY. Kita coba saja untuk mengklik yang bagian sini, rumah sakit ini, untuk melihat keterangannya. Oh, ternyata ini adalah RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, alamatnya sudah tertera dan juga nomor telepon, email, dan fax emailnya juga. Nah, di sini juga sudah sangat lengkap. Dan ketika kita ingin bernavigasi, kita cukup untuk mengklik bagian pojok kanan atas ini, bagian sini. Nanti akan terhubung secara langsung dengan aplikasi Google Maps yang ada di perangkat Anda. Nah, sudah muncul nih. Nah, ada keterangan sangat tinggi ketika saya mengklik warna merah. Nah, ketika kita mengklik rumah sakit, misalkan rumah sakit ini, ada rumah sakit Panti Rapih. Nah, kita juga bisa melihat informasi selengkapnya dengan mengklik info selengkapnya. Seperti ini. Nah, akan terdapat informasi mengenai keterangan, alamat, telepon, email, dan juga fax email. Lalu ketika kita ingin bernavigasi ke rumah sakit tersebut, kita tinggal mengklik rute, tombol rute ini. Nah, pilih titik awal, seperti kita menggunakan Google Maps seperti biasanya. Ini saya pilih lokasi saya. Oke. Sedang mencari rute terbaik nih. Nah, di sini sudah terdapat rutenya. Jadi ketika kita akan bernavigasi, tinggal klik mulai saja. Nah, melalui fasilitas ini sangat bermanfaat ketika kita bernavigasi. Jadi kita bisa memantau dimanapun kita berada, walaupun kita sedang bernavigasi, mau kemanapun kita berada, kita dapat memantau nih, posisi kita itu berada di zona warna apa, dimana setiap warna itu menunjukkan tingkat kerentanan penularan COVID yang berbeda-beda, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ketika Anda menutup webnya, misalkan saya tutup nih webnya, jadi tampilan awal. Nah, untuk menuju ke peta tersebut, Anda tidak perlu mengunjungi web tersebut lagi. Jadi Anda tinggal mengklik aplikasi Google Maps pada perangkat Anda. Nah, di sini adalah perangkat Google Maps saya. Saya klik. Nah, langsung muncul. Nah, ini langsung muncul di aplikasi Google Maps saya. Lalu ketika Anda ingin menghilangkan petanya, tinggal klik bagian base map di sini. Lalu klik bagian sistem informasi zona rawan COVID-19 DIY. Klik. Nah, jadi tampilan Google Maps-nya kembali seperti semula. Seperti itu. Lalu kita kembali. Tadi navigasi sudah, dan sekarang adalah daftar rujukan rumah sakit COVID-19. Di sini. Nah, bagian ini menampilkan daftar rumah sakit rujukan COVID-19 yang tersebar di 5 kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Rumah sakit
rujukan COVID-19 tersebut ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor sekian tentang penetapan rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu dan surat keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang rumah sakit rujukan COVID. Langsung kita masuk saja. Download. Nah, kita sudah mendapatkan daftar rumah sakit rujukan COVID-19 di DIY. Seperti ini. Jadi, seperti itu tampilan dari website yang saya buat. Saya coba buka lagi. Nah, inilah tampilan dari website yang saya buat. Untuk selebihnya bisa dibaca sendiri. Dan semoga bermanfaat untuk Desa Sinduadi, untuk masyarakat Sinduadi dan juga seluruh masyarakat di Indonesia. Ketika ingin berkunjung ke Yogyakarta, gunakanlah website ini untuk memantau posisi Anda ketika Anda berada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan di sini saya Ilham Ghafid. Salam sehat, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.